Yo, Bapak dulu. Bapak tinggal di mana? Tinggal di Indramayu, Pak. Indramayu. Sehari-harinya apa kegiatannya? Dianya jadi imam masjid dan modin atau Imam lebih. masjid. Dan modin atau lebih, Pak. Apa? Modin desa. Muazin. Bukan, lebih desa. Ngeband di masjid. Bukan, jadi yang mengaminkan di desa itu merangkap dengan imam gitu, Pak. Lebih, iya. Penghulu tuh. Tapi puluh desa. Oh iya. Oh, kalau ada orang hajatan. Bukan, yang mau kawin kan daftarnya ke saya dulu. Kenalan catat nomornya Bang Margo. Iya. Jadi merangkap sama imam sama penghulu desa yang Penghulu mengaminkan. desa. Iya, Di Indramayu. di Indramayu, Pak. Indramayu sama Cirebon jauh gak? Dengan Sama Cirebon. oh, ya lagi satu jam lagi, Pak. Nih, orang Indramayu kemarin kawin nyari bapak nggak ketemu katanya. Lain desa, Pak. Lain desa ya? Iya. Iya, iya. Saya Kecamatan Bongas. Oh iya. Iya. Terus bapak tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Kebetulan Bapak nonton YouTube RDI. ya punya anak tuh, saya tiap hari menonton. Ya, apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI bapak? Kok maksain hari ini datang ke RDI? Ya sesuai dengan keyakinan saya bahwa yang diamalkan itu adalah ayat Al-Quran dan menghilangkan sifat-sifat itu. Ya saya dari dengan keyakinan saya, Pak. Gitu. Jadi yang tertarik dari RDI apa? Sekali lagi. Bapak kok tertarik RDI dari Ya, mananya? amalannya itu dimakbul Allah SWT. Dan yang diamalkan itu adalah ayat Al-Quran. Ya. Dan juga menghilangkan sifat-sifat yang ada di hati, yang sifat yang kurang baik itu. Ya. Dan juga saya mendengarkan ceramah dari Ustadznya itu surat 1 Al-Muzammil sampai surat 6. Ya. Ternyata saya pelajari sesuai sekali gitu, Pak. Sesuai sekali. Iya, sesuai sekali, Pak. Bapak udah meraktekin belum ilmunya RDI itu di surat An-Muzammil 1 sampai 7? Sudah saya praktekkan tapi kurang maksimal begitu, Pak. Kenapa kurang maksimal? Ya artinya Yang berat yang mana? yang udah tuh juga ada yang mancing jengkel gitu. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Ya gede hajat, Pak. Iya, nggak boleh jengkel. Qurannya pun belum maksimal 12 juz. Bapak baru berapa juz? Baru maksimalnya 9 juz loh. Bapak tinggal dicepetin aja intonasinya, ajarin bos. Ini berlaku semuanya, coba. Ntar satu-satu. Ajarin. Iya Bapak, kalau sudah 9 juz itu berarti untuk menuju ke 12 juz sudah Tipis. deket, sudah deket sekali. Iya. Jadi Bapak tinggal mempercepat ketukannya. Jadi nanti kita baca Quran itu biar tidak energinya tidak keluar, jadi bacanya tidak membaca seperti kita ngomong begini, tidak harus keras. Satu, karena malam. Yang kedua, itu mengganggu tetangga kamar minimal. Iya. Kalau terlalu keras, jadi kita kayak berbisik baca tapi tetap keluar suaranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, intonasinya dipercepat ketukannya, ya Pak Haji tadi. Jadi kalau kita baca itu ngukur kecepatan itu yang gampang surat Alam Taro, atau kan 3 baris itu Pak ya. Iya. Kalau Alam Taro itu kan 3 baris. Iya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu dibaca, dites, kalau 1 menit dapat 5 Iya. kali baca. Iya. Itu kepanjangan ngetesnya. Yang pendek inna'a toina itu kan 1,5 baris. Iya. Jadi Bapak, Ibu, inna atoina itu tulisannya 1 baris plus setengah. 1 Quran itu 1 halaman itu ada 15 baris. Jadi kalau kita 1 menit bisa baca inna atoina kal kausar sampai selesai 10 kali 1 menit,
berarti kita sudah mampu baca satu halaman 1 menit. Intonasinya kira-kira kayak gitu. Jadi kita bacanya bukan inna a'toina kal kautsar. Itu belajar banget. Belajar banget. Itu 1 juz semalam enggak dapat. Udah dapet. Ya, maka harus dipercepat. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Dihitung 10 kali ini kecepatan kita berapa? Harus minimal 1 menit dapat 10. Kalau sudah bisa seperti itu, itulah intonasi kita membaca Al-Qur'annya. Jadi kalau kita 1 menit 1 halaman, berarti kan 1 juz cukup butuh waktu 18 menit, 20 menit lah. Berarti 1 jam dapat 3 juz. Bapak bacanya kalau 1 jam bisa 3 juz, jam 1 mulai baca 1, 2, 3, 4, 5 subuh. Kalau kurang waktu plus istirahatnya berarti matahari terbit. 5 jam kesempatan kita baca. Berarti 2,5, katakan 3 istirahat, 3 selesai. Ya, mulai jam 1 diusahakan sudah mulai baca, 1,5, 2 maksimal. Jadi bacanya tidak keluar energi yang maksimal, kayak apa ya, berbisik. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Betul begitu, Pak? Iya. Cepat. Nah, dipraktekkan di Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Prakteknya itu kalau kita membacanya seperti ini, energinya tidak keluar banyak, berbisik saja. Jadi lebih santai kayak berbisik, tapi tidak boleh di batin saja, harus keluar. Kalau di batin cepet. Harus ada keluar suaranya. Harus keluar suaranya ya. Iya, Keluar biar lisannya ini mantap ucapannya. Lisannya dihiasi dengan bacaan Al-Qur'an ya. Begitu Bapak. Dites. 1 menit dapat berapa? Inna a'toina atau alam taro. Kalau alam taro Bapak Ibu ngetesnya dapat 5 kali baca. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yash'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Kalau ini 1 menit dapat 5 kali, berarti kecepatan itulah yang akan menghantarkan kita bisa baca 3 juz dalam waktu 1 jam. Bisa? Itu semuanya. Oke, Bapak sebelahnya. Nama saya Pak Haji Bahrudin, tinggal di Muara Badak, Kalimantan Timur. Muara Badak, Iya, Muara Badak, Kutai Kartanegara kabupatennya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Terus sehari-harinya apa? Sebelumnya saya pegawai negeri, cuma kemarin waktu pencalekan kemarin saya ikut caleg, mengundurkan diri jadi pegawai negeri kemarin, Pak Haji. Caleg. Ya, caleg kemarin. Habis berapa Bos kalau nyalek gitu Bos? Kemarin tidak seberapa sih calegnya Pak Haji, karena saya sebenarnya janji orang, cuma tidak di pas mau penuh tidak dikasih uangnya itu. Jadi Bos keluarin duit pribadi berapa kemarin nyalek? Mungkin sekitar hampir 200 Pak Haji. 200 juta. Iya. Harusnya kalau jadi butuh berapa duitnya? Sekitar, kalau saya kan di provinsi mungkin sekitar 3 sampai 4 miliar itu waktu. 3 sampai 4 miliar ya, Iya, Pak Haji. provinsi ya. Iya Pak Haji. Itu waktu. Nah, ini tahu RDI dari mana? Dari YouTube Pak Haji juga. Dari YouTube saya banyak melihat, istri saya juga mendorong supaya ke sini. Karena penasaran. Oh, banyak yang berhasil ya Pak ya. Kan saya kalau begini Pak Haji, saya ini Iya, banyak yang tepat, banyak. Malah kalau bisa Bapak besok insyaallah. paksain jangan pulang hari Sabtu pagi jam 7. Sabtu pagi jam 7. Jam 7 kita ada acara testimoni
cair 1 triliun Mbak Nadia. Baik, Pak Haji. Sama Mbak Nadia mau ngajarin cara cepat hajat terkabul. Iya, Jadi Pak Haji. kan kita pengen tahu dong cara cepat terkabul apa sih yang mesti dijalani langkah-langkahnya. Iya, Nah Mbak Nadia besok ngajarin. Jadi Mbak Nadia itu pasien RDAY yang luar biasa. Iya. Kelilit utang kartu kredit 17 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Kena pinjol 40 pinjol, suaminya pinjolnya 60 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya, Pak Haji. Nah, terakhir dia cair 1 triliun. Nah, makanya besok dia mau testimoni hari Sabtu jam 7 pagi. Baik, Pak Haji. Bapak paksain. Bayar gak Pak Haji? Enggak, gratis di atas. Oh, baik, Pak Haji. Nah, nanti Bapak setengah 7 masuk dulu biar kalau bisa Bapak duduknya di depan. Baik, Pak Haji. Biar bisa nanya langsung ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, Iya, Pak Haji. gimana caranya kalau saya cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja? Iya, Pak Haji. Nah, tadi ajarin sama dia. Ya, saya Ya. juga menanggung utang sekarang Pak Haji. Saya habis ketipu di travel umroh saya 3,8 miliar. Ketipu travel umroh. Iya, Pak Haji. Ada Kayak gimana tuh kalau ketipu travel umroh? Jadi begini Pak Haji, ada orang di Jawa Tengah menjanjikan saya jemaah waktu itu karena percaya karena dia ada nama Gus di depan namanya. Saya percaya aja karena kalau Gus kan pasti anak kiai. Saya drop lah waktu itu logistik ke Jawa Timur. Logistiknya apa? Logistik koper perlengkapan jamaah Pak Haji, termasuk pakaian-pakaiannya apa segala macam, termasuk saya booking hotel dengan pesawat untuk keberangkatan. Nah seminggu sebelum keberangkatan dibatalin Pak Haji, nggak bisa kan, kita nggak bisa tarik lagi uang kita. Terus diundang saya waktu itu ke Janu, katanya ini ada uang ke sini berangkat ke waktu itu dia ada di Kediri orangnya, tapi orang Jawa Tengah. Berangkatlah saya ke Kediri waktu itu disuruh bawa uang 35 juta Pak Haji waktu itu. Saya bawakan uang 35 juta, katanya kalau datang sini saya kasih uang 500 juta untuk ini, untuk Pika sebagai yang ininya. Nah ternyata saya dihipnotis sana Pak Haji. Jadi uang itu saya mengalir transfer ke dia. Saya kurang sadar. Waktu itu Pak Haji. Jadi seperti itu. Akhirnya saya terbebani sampai sekarang. Yang gitu. Seperti itu Pak Haji. Sudah tidak jadi pegawai negeri, Iya Pak Haji. sudah nyalek 200 juta lewat, Iya Pak Haji. ini kena tipu. Iya Pak Haji. Oke, ya udah ntar diajarin ya. Ya, insya Allah. Pak Haji. Sip. Yuk, Ibu, mana mic-nya pegang? Nama? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Ira. Ira Iya. Dari Jambi Pak Haji. dari Jambi. Kesini sama siapa? Sendiri Pak Haji. Sendiri. Sehari-hari apa kerja di Jambi? Kegiatannya apa di Jambi? Saya nggak ada Pak Haji, cuma ngurus anak-anak. Ngurus anak. Iya. Suaminya ada apa enggak? Ada. Kegiatannya apa suaminya? Kerja Pak Haji, cuman ya apa yang ada, kadang di kebun, kadang di bangunan. Di kebun kerja apa? Di bangunan kerja apa suami? Kemarin di kebun itu apa nyemprot kayak gitu, terbas. Nah sekarang ada itu di bangunan, bikin ruko punya bosnya. Nah, ini Ibu tahu RDI dari mana? Dari YouTube Pak Haji. Yang nonton YouTube siapa? Saya dulu waktu itu saya sering nangis kan. Karena Apa? waktu itu kan saya sering sedih, nangis. Sedih. Ya, Apa yang bikin sedih? semua itu usaha itu hancur gitu. Usaha apa yang hancur? Contohnya? Jualan toko, terus jualan apa itu keliling buah-buahan, terus minyak solar, terus apa lagi jualan duku sama durian kemarin terakhir. Semua yang Ibu usahain hancur. Iya, Di tete Ibu ada tai lalatnya gak? Di Iya. tetenya Ibu ada tai lalatnya gak? ada Pak Haji. Ada. Kalau suami itu mungkin Di suami alat kelaminnya ada tai lalatnya gak? Ada. Pak Haji. Hah? Ada. Ada. Udah kelihatan lah. Gampang lah, ntar saya ajarin ya. Ya, Caranya gampang. Jadi Ibu usaha apa aja pasti bangkrut. iya. Karena di teteknya Ibu ada tai lalatnya. Terus Utang Ibu nggak bakal lunas-lunas karena di tai lalat, di tete Ibu ada tai lalatnya. iya Pak Haji, terus Utangnya suami nggak bakal lunas, utang ibu keluarga nggak bakal lunas karena di suami ada tai lalatnya.
Tadi ajarin ya. Iya. Terus itu Pak Haji, suami saya nih kata Pak Haji kan kalau ada kodam duit suka habis gitu kan. Ya. Di rumah itu memang ada keris Pak Haji. Keris. Ada apa? Keris. Keris. Iya, Oh. keris itu katanya sih dari keturunan dari zaman dulu katanya. Mau gak dilarung tuh kerisnya dibuang, mau gak suami? Gak mau. Nggak mau Pak Haji. Iya. Keturunan dari orang tuanya sampai sekarang. Iya. Gampang nanti diajarin.